Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 orang, yaitu Ibu Suryani Takhir, Ibu Wati 93, Ibu Wati 95, Ibu Siti Romlan Nuraini, Ibu Wina Widyasuti, dan saya sendiri, Ibu Suherti, akan menampilkan video yang bertemakan anak dengan gangguan ADD/ADHD pada anak usia dini. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan istilah yang digunakan secara internasional untuk menyebut gangguan pemusatan perhatian dan perilaku motorik yang berlebihan. Ada 3 karakteristik utama anak dengan gangguan ADHD. Pertama, yaitu inattention atau anak sulit memusatkan perhatian. Gangguan pemusatan perhatian ini bukan berarti anak dengan gangguan ADHD tidak bisa memusatkan perhatian. Sebaliknya, mereka sangat memperhatikan semua yang ada di sekitarnya. Semua rangsang stimulus yang ada di lingkungan akan diterima, namun mereka tidak mampu mengendalikan stimulus mana yang harus diabaikan dan mana yang harus direspon. Dalam kata lain, anak-anak dengan gangguan ADHD tidak dapat memilah mana stimulus yang penting dan tidak penting untuk ditindaklanjuti, sehingga mereka mudah sekali berhenti mengerjakan satu kegiatan dan beralih ke kegiatan lain. Ciri kedua, anak dengan gangguan ADHD yaitu hiperaktivitas. Hiperaktivitas adalah kondisi fisik seseorang yang ditandai dengan aktivitas motorik yang berlebihan. Biasanya, anak ADHD ini sering menggerakkan tangan dan kaki atau tidak bisa duduk tenang, sering meninggalkan tempat duduk di kelas atau situasi di mana seseorang diharapkan untuk tetap duduk tenang, sering berlari dan memanjat di tempat yang tidak sesuai, dan kesulitan untuk melakukan aktivitas santai untuk bermain dengan tenang. Ciri ketiga yaitu anak ADHD selalu impulsif. Anak berperilaku tanpa berpikir panjang, misalnya sering menjawab pertanyaan yang belum selesai disampaikan oleh gurunya, sulit menunggu giliran, dan sering menginterupsi pembicaraan atau percakapan orang lain. Ini sangat berbahaya. Misalnya, saat ia melihat layang-layang yang terbang di udara, anak ADHD secara impulsif langsung mengejar layang-layang tersebut tanpa memperhatikan di mana dia berada dan bahaya apa yang mungkin saja menimpanya. Misalnya, di jalan raya, atau ada genangan air yang cukup luas, atau ada bahaya-bahaya lain di sekitarnya. Namun, sebagai guru, kita hanya bisa menemukan simptom-simptom dan melaporkannya kepada orang tua untuk selanjutnya merekomendasikan kepada orang tua agar bertemu dengan dokter ahli di bidangnya. Perlu diingat juga bahwa dalam mendiagnosa, setidaknya ciri-ciri tersebut harus sudah terjadi selama minimal 6 bulan. Simptom harus menyebabkan gangguan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hubungan sosial atau performa di sekolah atau di lingkungan. Ketiga, simptom harus muncul dalam berbagai situasi, misalnya di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Lalu, simptom harus mulai terlihat pada usia di bawah 7 tahun. Penanganan gangguan ADHD dilakukan dengan medikasi atau penggunaan obat-obatan dan program manajemen perilaku. Hal ini akan diresepkan atau direkomendasikan oleh tenaga ahli. Dokter akan meresepkan obat untuk dikonsumsi sesuai tingkat keparahan gangguan. Orang tua perlu mengawasi dengan sangat ketat penggunaan obat agar anak mengkonsumsi obat sesuai dosis yang telah ditentukan. Penanganan kedua yaitu dengan melakukan program manajemen perilaku. Manajemen perilaku mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat hidup dan bergaul layaknya anak-anak normal pada umumnya. Menangani anak dengan gangguan ADHD ini
Perlu sekali peran-peran orang di sekitarnya, mulai dari psikolog, dokter, neurolog, terapis perilaku, orang tua, guru, dan teman bermainnya. Alhamdulillah, demikianlah pengertian dan penanganan anak ADHD yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing Ibu Hairi Maripah yang telah memberikan tuntunan kepada kami dalam mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.